Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Syaputra dari kelas 2C4 Tril dengan nomor NIM 2211093025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang bertugaskan mata kuliah Medan Elektromagnetik dengan dosen pengampu Bapak Nofrido di ST MPD MT. Dengan judul jurnalnya yaitu Potensi Pengaruh Gelombang Elektromagnetik Telepon Seluler Terhadap Kesehatan. Baiklah, jurnal ini ditulis oleh Yushardi Sudarti dan Muhammad Najih Hamdi. Baiklah, sebelum masuk pada analisis review jurnal ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang abstrak dari jurnal ini. Telepon seluler pada saat ini mengalami perkembangan dengan beragam kemudahan yang dapat dilakukan. Telepon seluler atau yang dikenal dengan smartphone atau ponsel pintar pada saat ini menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Radiasi gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan dari penggunaan telepon seluler terindikasi dapat mempengaruhi beberapa gangguan kesehatan manusia. Baiklah, itu gambaran kecil dari jurnal yang akan saya review ini. Baiklah, kita langsung saja masuk pada resume jurnal ini, yaitu penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gelombang elektromagnetik telepon seluler terhadap kesehatan. Telepon seluler sudah menjadi kebutuhan primer manusia yang digunakan dalam membantu pekerjaan, sehingga dapat mengoperasikan banyak hal. Tanpa disadari, penggunaan telepon seluler juga berpotensi buruk terhadap kesehatan karena adanya radiasi. Telepon seluler merupakan gelombang radio dengan memiliki dua buah radiasi, yaitu medan radiasi dekat dan radiasi medan dekat. Manusia memiliki biofield. Biofield itu adalah medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh beberapa organ tubuh. Radiasi medan telepon seluler dapat merusak biofield tersebut, sehingga berpotensi mengganggu metabolisme dan fisiologi tubuh. Saat ini, penggunaan telepon seluler sangatlah banyak. Penggunaan harus lebih cermat mengenai efek dari radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia, khususnya bagian kepala di sekitar telinga. Penggunaan semakin banyak ponsel semakin canggih, dan semakin lama penggunaan dapat berpotensi meningkatkan dampak negatif dari penggunaan ponsel. Pengaruh radiasi elektromagnetik terhadap otak manusia telah banyak dilakukan penelitian, namun di kalangan penelitian terjadi perdebatan, terutama di negara-negara Eropa. Ada yang mengatakan radiasi elektromagnetik berpengaruh terhadap otak manusia, namun ada juga mengatakan radiasi elektromagnetik tidak berpengaruh terhadap otak manusia. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efek dari penggunaan smartphone bagi penggunanya. Seiring mendunianya smartphone ini, penelitian menggunakan efek radiasi elektromagnetik terhadap kesehatan, yaitu menimbulkan stres bagi tubuh manusia. Stres dapat memicu teraktivitasnya PHA axis. PHA axis ini yaitu suatu organ dalam tubuh yang dapat meningkatkan stres. Kemudian CRH dan AVP akan disekresi oleh stresor. Itu tuh adalah organ-organ tubuh mengatur mental dan stresnya dari tubuh. Jadi kalau itu terganggu, maka kita mudah stres, amarah tidak terkontrol, dan lain-lainnya. Penggunaan ponsel dapat
berpotensi menyebabkan timbulnya stres, gangguan tidur, dan gejala depresi muda dan dewasa. Korteks adrenal akan distimulasi untuk mensekresi kortisol. Penggunaan ponsel dapat berpotensi menyebabkan timbulnya stres, gangguan tidur, dan gejala depresi. Paparan dari radiasi elektromagnetik berpotensi dapat berdampak pada perubahan permeabilitas membran sel, komposisi, pembentukan darah, pertukaran ion jaringan syaraf, serta perubahan tingkat kanker yang berkaitan dengan pembentukan enzim jika melampaui batas aman, yaitu batas aman enzim dalam tubuh kita itu sekitar 10 W per cm kubik kuadrat. Efek biologis lainnya yaitu mudah mengantuk, sakit kepala, dan mudah lelah serta mudah marah dari efek dari HPA eksis tadi. Handphone merupakan penghasil radiasi elektromagnetik yang sangat potensial karena menghasilkan foton yang sangat besar dan radiasi melebihi peralatan elektronik maupun jaringan listrik bertegangan tinggi. Gelombang elektromagnetik memiliki benteng frekuensi yang luas sesuai dengan yang dirumuskan Maxwell. Gelombang elektromagnetik termasuk cahaya, gelombang radio, dan sinar X yang membedakan secara konsep fisika adalah panjang dan frekuensi gelombangnya. Radiasi merupakan penyinaran atau partikel elementer dan energi radiasi dari sumber radiasi kemudian tujuannya. Radiasi yang dapat dipancarkan ponsel dapat menembus ruang hampa udara hingga secara kumulatif dapat berpotensi menyebabkan penyakit seperti tumor otak, kanker otak, Alzheimer, fatigue, dan penyakit ringan berupa sakit kepala. Dari divisi otologi rumah sakit sangatlah menjelaskan radiasi yang menimbulkan ponsel 2-15 detik masuk ke sel-sel DNA. Ponsel dapat memancarkan 900 MHz sampai 1800 MHz yang berpotensi menimbulkan kanker otak dan gangguan kesuburan. Anak-anak di bawah umur 8 tahun tidak diperkenankan dalam menggunakan ponsel karena rentan terhadap radiasi ponsel. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel merupakan golongan gelombang yang sama dengan microwave, yang termasuk jenis radiasi non-ionisasi tergolong level rendah. Sampai saat ini dari berbagai puluhan kajian belum dapat dipastikan secara komprehensif gelombang jenis iradiasi dapat menimbulkan efek pertumbuhan kanker otak dan rusaknya sel DNA pada jaringan tubuh manusia, namun gelombang jenis ionisasi dapat memicu efek tersebut. Saat stres, respon tubuh yaitu mengeluarkan hormon dari hipotalamus yang meningkatkan, maka kadar hormon glukortikoid di hipotalamus meningkatkan kadar hormon glukokortikoid yang meningkat, sehingga kadar kortisol juga meningkat, maka terjadi penurunan kadar HMG-CoA reduktase. Kadar HMG-CoA reduktase menurun berpengaruh terhadap penurunan laju sintesis endogen dari kolesterol, sehingga menyebabkan kadar kolesterol menurun dalam plasma. Nilai SAR watt per kilogram merupakan batas aman dari maksimal jumlah paparan radiasi gelombang elektromagnetik dari ponsel atas 1 kg dari jaringan tubuh pada saat ponsel digunakan. Setiap jaringan tubuh memiliki perbedaan besarnya jumlah SAR yang
bergantung pada perubahan medan listrik dan konduktivitas. Untuk menghasilkan SAR 1 watt per kilogram pada frekuensi 900 MHz dibutuhkan nilai medan listrik sekitar 30 V per M, dan untuk 1800 MHz dibutuhkan 25 V per M. Baiklah, kita masuk pada kelebihan jurnal ini, yaitu menyajikan informasi yang terkini. Jurnal ini memiliki informasi terkini mengenai perkembangan teknologi telepon seluler dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Seperti pada pembahasan ini, hasil pembahasan ini terdapat dampak terhadap kesehatan manusia dan lain-lainnya. Hal apa saja yang ditimbulkan jika terlalu banyak menggunakan telepon seluler, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti contohnya bisa menyebabkan kanker otak, kepala pusing, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu menyediakan statistik penggunaan telepon seluler. Statistik penggunaan telepon seluler yang terdapat pada pendahuluan ini sekitar berapa banyak orang pengguna telepon seluler yang telah menggunakan telepon seluler. Jurnal ini memberikan informasi gambaran komprehensif mengenai beberapa banyak penggunaan telepon seluler di Indonesia beserta statistik penggunanya. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam potensi pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik telepon seluler terhadap kesehatan manusia. Baiklah, kita masuk pada kekurangan. Kekurangan dari jurnal ini adanya keterbatasan kesimpulan. Adapun kesimpulan pada jurnal ini hanya membahas tentang dampak dari penggunaan telepon seluler itu saja. Sedangkan pada jurnal ini banyak dalamnya ada data-data penggunaan telepon seluler dan fungsi penggunaan telepon seluler lainnya. Kurang kedua yaitu penelitian mendalam. Kurangnya penelitian mendalam terhadap solusi dan langkah-langkah. Pada solusi dan langkah-langkah mitigasi terhadap solusi dan langkah-langkah mitigasi itu maksudnya langkah-langkah untuk mencegah terhadap dampak buruk dari radiasi telepon seluler terhadap kesehatan manusia. Dengan mengurangi kesalahan yang ada pada jurnal tersebut, maka jurnal ini semakin baik dan semakin mudah untuk dipahami. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari jurnal tersebut atau jurnal ini adalah bahwa penggunaan ponsel dan paparan radiasi gelombang elektromagnetik dapat berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk tumor otak, kanker, gangguan kesuburan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna telepon seluler memperhatikan cara penggunaan ponsel dan meminimalkan paparan radiasi elektromagnetik. Anak-anak juga disarankan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman sebaya saya daripada menggunakan gadget. Saran yang saya ambil di sini yaitu saran untuk jurnal ini adalah untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut tentang dampak radiasi gelombang elektromagnetik pada kesehatan manusia. Untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai dampak gelombang elektromagnetik pada kesehatan manusia, dan fokus pada solusi dan langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya. Selain itu, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian yang melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok, usia, dan latar belakang, serta mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan pengaruh paparan radiasi elektromagnetik. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.